Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita hadiahkan kehadirat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang akidah dan ruang lingkupnya. Sebagaimana kita tahu, Islam itu adalah agama yang sumul, agama yang komprehensif, agama yang holistik. Tidak hanya membahas satu sisi, tetapi seluruh sisi di dalam kehidupan juga dibahas oleh agama Islam. Bukan hanya masalah kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan ukhrawi. Bukan hanya masalah hal-hal yang zahir, yang jelas, tetapi juga yang batin. Bukan hanya masalah-masalah individu, tetapi juga masalah sosial, itu semua ada di dalam agama Islam. Begitu juga dengan ajaran-ajarannya. Bukan hanya perkara-perkara sholat saja, tetapi juga perkara-perkara pikiran dan hati itu juga dibahas oleh agama Islam. Maka setidaknya di sana ada 2 kajian besar di dalam agama Islam, atau 3 kajian besar di dalam agama Islam, yaitu masalah akidah, kemudian masalah syariah, dan masalah akhlak. Di mana akidah itu membahas ikatan atau membahas masalah tentang keyakinan kita, di mana keyakinan ini letaknya di pikiran dan hati kita. Kemudian masalah-masalah syariat, yang mana syariat itu merupakan bentuk hubungan atau bentuk tali silaturahim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan sesama manusia. Di mana nanti akidah dan syariah itu melahirkan atau mempunyai hasil berupa akhlak. Di mana ketika seseorang memiliki akidah yang bagus, syariah yang bagus, insya Allah akhlaknya juga pasti akan bagus. Tetapi pada video kali ini kita akan membahas satu tema dari 3 bahasan itu, yaitu adalah akidah. Kita tidak banyak mungkin membahas tentang akidah di dalam video ini, tetapi bagaimana inti-inti dari akidah tersebut. Karena kalau kita membahas akidah, kita akan membahas banyak sekali masalah-masalah yang ada di dalam akidah tersebut. Dari masalah ketuhanan, masalah kenabian, masalah makhluk-makhluk yang tak kasat mata, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di video kali ini kita akan membahas inti dari akidah, yang mana nanti dari inti akidah dan ruang lingkupnya ini, adik-adik bisa membahas atau bisa membaca ulang terkait dengan masalah-masalah akidah yang adik-adik ingin perdalami. Jadi kita langsung saja, akidah dan ruang lingkupnya. Nah, jadi kita akan membahas beberapa pasal atau beberapa bab atau subbab dari akidah ini. Pertama yaitu faedah atau manfaat mempelajari akidah. Kemudian arti akidah itu apa? Selanjutnya tingkatan akidah, ruang lingkup akidah, dan itu saja, ruang lingkup akidah. Nah, maka kita awali pembelajaran akidah ini, termasuk nanti juga tentang syariat, tentang syariat itu diawali dengan hadis ini. Ini hadis kedua dari hadis Arba'in. Jadi bagaimana di sini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, jadi
bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safari. Ya, jadi ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari datanglah seseorang, muncul seseorang, ya, pakaiannya putih, syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safari, di mana tidak kelihatan, ya, tanda-tanda atau tidak kelihatan tanda-tanda perjalanan. Orang kalau dalam perjalanan ketika itu di padang pasir maka bajunya itu lusuh, kumal, banyak debu. Tetapi ini bajunya itu bersih, rambutnya bersih, tidak ada tanda-tanda perjalanannya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Ya, dan kami pun tidak ada yang mengenali orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ya, kemudian datang orang tersebut, ikut duduk bersama Rasulullah, kemudian menempelkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu saya tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, kamu membayar zakat, wa tasuma Ramadan, kamu melaksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan kamu melaksanakan haji, ini istata'ta ilaihi sabila, ya, kalau kamu mampu. Qala sadaqta, orang tersebut pun berkata, benar, ya, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu, kami pun terkejut, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala, kemudian berkata kembali, fa akhbirni 'anil iman, beritahu saya tentang iman. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, begitu juga kamu percaya kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu juga percaya kepada qadar, baiknya maupun buruknya. Qala sadaqta, kemudian berkata lagi, kamu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, kemudian beritahu saya tentang ihsan. Kemudian Rasulullah bersabda, anta abudallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah, ya, kamu berbakti kepada Allah seakan-akan ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Ya, biasanya kita kan kalau ada orang, ya, ada orang yang kita hormati, maka kita akan berbuat sebaik-baiknya di depan orang tersebut. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Ila akhirih, sampai akhirnya. Maka dari hadis ini di sini dapat disimpulkan, ya, tadi tentang akidah, syariah, dan akhlak, ya, dimana tadi hadis pertama tentang Islam itu tentang syariat, kemudian tentang iman itu tentang akidah, kemudian akhlak ihsan tadi, ya, karena kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, itu adalah tentang akhlak. Maka poin pertama yang kita pahami, ya, dari akidah ini adalah apa, ya, untuk menarik kita belajar sesuatu, maka kita harus paham terlebih dahulu manfaat dari pelajaran tersebut. Begitu juga akidah. Kita memperdalami akidah, maka apa manfaat mendalami akidah? Nah, pertama adalah sebagai petunjuk hidup, ya, sebagai petunjuk hidup, ya, karena ini adalah masalah iman,
ya, maka jelas ketika kita mempelajari akidah, maka akidah ini adalah sebagai petunjuk hidup kita, ya, sampai kita nanti meninggal. Ya, karena ini termasuk bagian besar dari agama Islam, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan syariat dan akhlak, ya, di mana tiga ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Maka tiga-tiga ini adalah sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, melindungi diri agar tidak terjerumus pada jalan yang sesat. Ya, maka kita lihat banyak sekali fenomena-fenomena sekarang yang terjadi. Ya, orang percaya ada malaikat, ya, bahwasanya ada manusia yang menjadi titisan malaikat, ya, seperti beberapa tahun 2000-an itu ada Lia Eden yang mengaku sebagai Ruhul Kudus. Kemudian ada beberapa orang yang mengaku sebagai Isa Al-Masih. Nah, maka ketika kita paham betul tentang akidah, maka kita tidak terjerumus, ya, tidak langsung percaya kepada hal-hal tersebut. Tidak langsung percaya, oh, kiamat nanti terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 misalnya. Kemudian ada orang yang mengaku sebagai nabi, yang dia kaya, dia kemudian tiba-tiba dia mengatakan saya adalah nabi, saya adalah Imam Mahdi. Maka kalau kita belajar benar tentang akidah, kita tidak langsung percaya, kita mencerna orang ini bohong, nah, pasti bohong. Maka di sana tadi manfaat kita mendalami akidah agar kita tidak terjerumus pada jalan yang sesat, ya, menumbuhkan semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seperti yang kita sampaikan dari hadis yang pertama, ya, sesungguhnya anta buda ka'annaka tarahu, anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, seakan-akan pasti, ya, dan seakan-akan, maaf, pasti Allah melihat kamu. Maka kita tahu Allah melihat kita itu dari mana? Ya, maka itu adalah dari akidah. Innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Misalnya itu kan masalah akidah. Ya, masalah akidah. Maka ketika kita yakin benar bahwasanya Allah melihat kita, maka kita akan berusaha atau semangat, ya, semangat beribadah kepada Allah. Ya, karena kita ini dilihat oleh Sang Pencipta, maka kita harus semangat. Ya, begitu juga masalah akidah itu menenteramkan, ya, menenteramkan dan sebagai penenang jiwa. Maka ketika kita yakin bahwasanya Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Rahmanur Rahim, ya, Allah itu maha baik, maha kaya, Ghani, dan lain sebagainya, maka kita di sana akan tenang, ya. Maka kita tidak takut untuk miskin, ya. Kalaupun miskin pasti kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki itu tidak hanya berbentuk harta, ya, tetapi juga kesehatan, ilmu itu juga bentuk dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita paham benar tentang sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, maka kita di sana hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Yang pasti juga selanjutnya memurnikan niat ibadah, ya. Karena kita paham benar bahwasanya yang patut disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga berusaha, ya, agar selalu memurnikan niat ibadah kita lillahi ta'ala, bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lain, tetapi untuk Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu semua terbangun, maka akan kokohlah keimanan kita terhadap Islam, sehingga setelah kokoh keimanan kita terhadap Islam, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, ya, misalnya kenapa ada orang yang kecewa terhadap agama, ada orang yang kecewa terhadap Islam, ada orang yang kecewa terhadap Allah kalau dia itu tidak diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tandanya orang tersebut akidahnya belum dalam atau kurang mendalami wawasan tentang akidah, ya. Ketika seseorang
paham benar tentang akidah, maka kejadian apapun yang dia dapat, pasti dia bisa mengambil hikmah. Dia yakin bahwasanya Allah itu sayang kepada dia. Contoh seorang muslim ketika sakit, maka Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih maknanya, barang siapa seorang mukmin atau seorang muslim yang ditimpakan Allah penyakit kepadanya, maka tidak lain akan diampuni dosa-dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan masalah akidah. Ya, ketika ada seseorang yang ditimpa penyakit, maka hakikatnya itu adalah bentuk dari penghapusan dosa orang tersebut. Ya, jadi seharusnya ketika akidahnya bagus, maka orang yang sakit tersebut ya bersyukur ya kalau yang akidahnya bagus, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga nanti di akhirat dia eh, dosa-dosanya itu berkurang. Kalaupun tidak hilang, maka dosa-dosa orang tersebut akan berkurang. Ya, maka ketika dia mendalami akidah, dia faham benar akan hal ini. Maka itu akan menenteramkan hati dia, akan menumbuhkan semangat dia beribadah kepada Allah, akan memurnikan niat dia beribadah kepada Allah, kokoh imannya, kemudian dia bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu contoh-contoh orang yang faham benar tentang akidah. Maka penting akidah ini untuk kita pelajari. Maka sebenarnya apa itu akidah? Ya, gitu. Akidah itu kalau secara bahasa artinya simpul, ya simpul, ikatan atau keyakinan. Jadi apa ikatan, apa simpul, apa keyakinan? Makanya ini adalah akidah itu akoda, ya simpul atau ikatan. Jadi yang menyimpulkan atau yang mengikat, ya yang mengikat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikatan yang kokoh yang mengikat kita dengan agama kita, yang mengikat hati pikiran kita dengan agama kita. Itu makna dari bahasa ya, simpul, ikatan atau keyakinan. Maka secara istilah ya akidah itu sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Ya, jadi kebenaran-kebenaran ya yang sifatnya itu kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang nabi, malaikat dan sebagainya, yang mana itu berdasarkan akal, wahyu dan fitrah kita sebagai manusia. Dan apa itu akidah Islam? Ya, akidah Islam itu kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah. Ya, jadi kalau tadi ada istilah, ya istilah itu secara umum, maka ada al-aqidah al-islamiyah. Maka artinya adalah eh, kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb atau Tuhan. Ya, Rabb dan ilah. Apa beda Rabb dan ilah? Rabb itu ya sama-sama Tuhan artinya, tapi Rabb itu sebagai sang pemelihara. Ya, sedangkan ilah itu adalah Tuhan yang maha kuasa, ya lebih menunjukkan kekuasaannya kalau ilah itu, tetapi Rabb itu lebih menunjukkan sisi bagaimana maha baiknya Allah, ya Rahman Rahim itu adalah sisi rububiyah Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, ya, serta beriman dengan nama-namanya, ya nama-nama Allah yang dalam Asmaul Husna, kemudian sifat-sifatnya dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis sampai seterusnya. Juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, ya, dan beriman kepada takdir Allah, termasuk baik atau buruknya. Ya, seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang dibawa oleh Rasul-Nya dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu akidah. Ya, akidah secara bahasa, secara istilah, maupun lebih luas lagi, yaitu akidah Islam. Nah, itu akidah. Nah, setiap umat Islam wajib mengetahui. Ya, kita sebagai orang Islam, ya adik-adik sebagai umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang kalau tidak tahu akidah maka akan mudah sekali untuk menyembah ya atau menghambakan diri kepada eh, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti
mudah menghambakan diri bukan hanya kepada berhala, tapi nanti menghambakan diri kepada harta, menghambakan diri kepada hawa nafsu, dan lain sebagainya. Nah, akidah yang benar adalah akidah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka apa itu ruang lingkup akidah? Nah, ruang lingkup akidah ini adalah bahasan-bahasan di dalam akidah. Ya, jadi akidah tidak akan keluar bahasannya dari ruang lingkup ini. Kalau sudah keluar dari ruang lingkup ini, berarti sudah masuk ke bahasan yang lain. Mungkin itu bahasan syariat atau juga bahasan akhlak. Ya. Setidaknya ada 4 ruang lingkup akidah. Yang pertama yaitu ilahiyat, nubuwat, ruhiyat, dan sam'iyat. Ya, ilahiyat itu dari kata ilahun. Nah, yang pertama, ilahiyat dari kata ilahun. Artinya Tuhan. Ya, jadi ilahiyat itu apa? Hal-hal. Segala hal, segala masalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja masalah-masalahnya? Banyak. Dari masalah wujudnya, ya, masalah sifat-sifatnya, masalah nama-namanya. Nah, itu adalah termasuk dalam kategori ilahiyat. Ya, jadi kalau kita membahas apapun yang berkaitan dengan Tuhan, apapun yang berkaitan dengan Allah, maka itu termasuk dalam ruang lingkup ilahiyat. Ya, misalnya di mana Allah berada. Nah, ini seringkali pertanyaan, apakah bersemayam di atas ars atau di mana-mana. Nah, itu maka itu termasuk dalam kategori ilahiyat ya, karena itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua itu nubuat. Nubuat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah, dalam hal ini rasul, nabi dan rasul ya. Jumlah nabi, rasul ada berapa, mukjizatnya apa saja, kitab-kitabnya apa saja. Kemudian ya apapun yang berhubungan dengan nabi dan rasul, maka itu masuk dalam kategori nubuat. Itu yang kedua, nubuat. Yang ketiga adalah ruhiyat. Ya. Ruhiyat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah yang sifatnya ruh, yang memiliki sifat ruh yang tidak memiliki jasad. Ya, kita kan manusia memiliki jasad, memiliki ruh ya yang menghidupkan jasad ini. Tetapi ruhiyat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang makhluk yang diciptakan Allah yang sifatnya ruh, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, contohnya apa? Ada masalah ruhiyat ini adalah pertama itu misalnya tentang jin, ya, tentang malaikat, setan, iblis. Nah, itu kan makhluk Allah yang tidak bisa dilihat ya, atau ada makhluk tersebut tetapi tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Nah, itu ruhiyat. Jadi misalnya malaikat itu ada berapa, tugas-tugasnya ada berapa, jin itu ada atau enggak, setan itu bagaimana wujudnya, maka itu termasuk dalam kategori ruhiyat. Nah, itu ruhiyat. Yang ketiga. Yang keempat itu sam'iyat. Sam'iyat itu apa? Sam'iyat itu hal-hal ya yang kita tahu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, yaitu ada wujud, ada ya. Hal tersebut ada, tetapi keberadaannya itu hanya kita tahu dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Ya, misalnya seperti surga, neraka, kemudian ada kodok, kodar. Nah, itu kan hal-hal yang kita tahu. Kita tahu surga itu ada, kita tahu neraka itu ada, kita tahu kodok dan kodar itu ada. Tetapi dari mana kita tahu? Dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yaitu sam'iyat. Ya, sam'iyat. Nah, ini empat ruang lingkup akidah. Jadi kalau sudah keluar dari 4 ruang lingkup ini, maka itu sudah masuk pembahasan yang lain. Ya. Masuk pembahasan yang lain. Misalnya kita ada pembahasan tentang sholat, misalnya, maka sholat tidak termasuk dalam ruang lingkup akidah, yaitu masuk dalam ruang lingkup syariah. Ada masuk dalam nanti
Oh ini zakat bagaimana? Itu akidah enggak? Ya tidak, itu syariat ya karena dia tidak termasuk dalam ruang lingkup akidah. Tetapi kalau ada pertanyaan surga itu di mana atau surga itu ada berapa, maka itu termasuk dalam ruang lingkup akidah karena itu membahas tentang sam'iyat ya. Kemudian mukjizat Nabi Musa itu apa? Nah, itu maka termasuk dalam akidah. Kenapa akidah? Karena itu membahas tentang nabi ya dan rasul. Hmm, sifatnya apa? Sifat Allah misalnya atau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Rahman Ar-Rahim. Itu masuk mana? Itu masuk akidah, ya, termasuk dalam kategori akidah. Kenapa? Ya karena membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semoga adik-adik paham ya tentang ruang lingkup akidah ini. Nah, itu yang pembahasan kedua ya, ruang lingkup akidah. Maka ada tingkatan akidah ya. Orang yang akidah ya, orang yang berakidah, orang Islam maka akan melalui tingkatan-tingkatan ini. Baik itu tingkatan taklid, yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Nah, maka tingkatan yang pertama itu adalah taklid. Ya mungkin kita ya tahapan kita sekarang itu masih taklid atau bahkan ada yang yakin. Nah, jadi ini adalah eh, tahapan taklid itu apa? Taklid itu kita berakidah hanya sekedar ikut-ikutan. Orang tua kita Islam, kemudian orang tua kita menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut-ikutan saja menyembah. Tidak tahu apa dalilnya, tidak pernah merasa di hati kita penting atau tidak, tapi kita ikut-ikutan, ya ikut-ikutan Islam, ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan nyembah Allah, ya ikut-ikutan percaya Nabi itu ada, ikut-ikutan percaya malaikat itu ada, maka ikut-ikutan ini ya tahap atau orang yang masih ikut-ikutan ini itu disebut dengan tingkatan taklid, ya atau tingkatan terendah ya pemahamannya kepada akidah, itu taklid. Nah, ketika orang yang bertaklid ini, ya hanya ikut-ikutan ini, tahu dalil, ya sudah tahu dalilnya, ya maka tingkatannya sudah naik menjadi yakin. Misalnya tadi, eh, kenapa kita menyembah Allah, ya. Yang awalnya ikut-ikutan, ya ikut-ikutan percaya malaikat. Nah, tapi tadi di pertama tadi kita ternyata mendengar hadis, ya hadis tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nah, kita akhirnya tahu. Oh, ini dalilnya, dalil antuk minabillahi, kamu percaya, yakin kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, dan lain sebagainya. Maka ketika kita sudah tahu dalilnya, maka kita sudah masuk ke dalam tahapan yakin. Ya, tahapan yang kedua setelah taklid. Nah, setelah yakin, maka ketika kita sudah tahu dalilnya, kemudian kita sudah bisa mencerna dalil tersebut dengan logika kita, ya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar tahu dalil, tetapi juga sudah bisa mencerna dengan akal pikiran kita, maka naik tingkatan kita menjadi ainul yakin, ya. Contoh misalnya, kenapa Allah itu satu ya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Kenapa Allah itu satu? Oh, ternyata kalau dua misalnya nanti terjadi kekacauan. Bagaimana kalau Tuhan satu dengan Tuhan yang lain itu eh, saling berseberangan pendapat, ya, bersilang pendapat tentang satu hal. Itu kan akhirnya menjadi kacau. Maka Tuhan tidak mungkin seperti itu. Maka Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu, Allah itu satu. Maka ketika kita sudah bisa mencapai tahap atau level bisa bukan kita hanya mengetahui dalil, tetapi juga kita bisa merasionalkan dalil tersebut dengan akal pikiran kita, maka tingkatan kita di sana sudah ainul yakin. Ya. Ain itu mata, yakin itu keyakinan. Ya, sudah bisa kita cerna dengan logika lewat kejadian-kejadian alam. Nah, itu ainul yakin.
Kemudian hakul yakin. Hakul yakin ini adalah tingkatan tertinggi. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya tahu dalil, bukan hanya bisa melogikakan dengan akal pikiran, tetapi juga sudah bisa merasakan dengan hati. Ya, sudah bisa merasakan dengan hati. Ketika dia meyakini Allah, ya, dia tahu dalilnya dengan menyembah Allah, kemudian dia bisa merasionalisasikan ya tentang apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau tauhid, maka dia di sana punya perasaan tenang ya, lebih tenang hatinya ya, lebih kokoh keimanannya, kemudian bisa mendapatkan hikmah-hikmah dari kejadian-kejadian yang dia alami sehari-hari, maka dan itu memperkokoh keimanan dia, memperkokoh hati dia, maka itu dia sudah mencapai tahapan hakul yakin. Ya, jadi bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya tahu dalilnya, bukan hanya bisa merasionalkan, tetapi juga dia sudah bisa merasakan dengan hatinya. Ya, jadi sudah bukan hanya pikiran di sana, tetapi juga sudah hati. Nah, itu tingkatan tertinggi dari akidah ya, orang yang sudah bisa merasionalkan dan merasakan dengan hati. Ya, maka itu disebut dengan hakul yakin. Maka itu tingkatan tertinggi dari akidah. Maka pembahasan dalam akidah ini itu atau pemahaman orang tentang akidah ya, karena akidah ini adalah masalah yang banyak sekali, masalah yang pelik dan sifatnya batiniah ya, tidak bisa dilihat oleh akal pikiran. Jadi orang memiliki banyak penafsiran ya tentang akidah. Maka muncul macam-macam ya, macam-macam aliran-aliran dalam akidah ya, seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya banyak. Tetapi aliran-aliran ini membahas tentang 4 ruang lingkup, dia tidak keluar ya. Misalnya contoh Jabariyah dan Qadariyah. Ini adalah dua kelompok yang saling bertolak belakang pemahamannya tentang qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Apakah manusia itu dipaksa oleh Allah melakukan sesuatu, atau manusia itu mempunyai kebebasan untuk melakukan hal-hal tersebut? Maka itu adalah masalah apa? Qada dan qadar, yang masalah akidah, yang masalah akidah. Nanti Mu'tazilah itu membahas masalah dosa, surga dan neraka, dosa dan pahala. Maka itu juga termasuk dalam kategori kelompok-kelompok dalam akidah atau aliran-aliran dalam akidah ya. Maka di dalam akidah itu tidak membahas masalah-masalah fikih, maka tidak ada dalam akidah itu Syafi'i ya, Hambali, Maliki, Hanafi ya, walaupun mereka berakidah ya, mereka misalnya berakidah Asy'ariyah ya, Asy'ariyah itu secara akidah, tetapi mereka tidak mereka terkenal itu masalah fikihnya ya, masalah fikihnya yang mana masalah fikih itu adalah masalah syariah, bukan masalah akidah. Nah, maka kalau misalnya ada pembahasan orang membahas tentang perbedaan dalam sholat, misalnya dalam pelaksanaan sholat, maka itu adalah mazhab-mazhab di dalam syariah. Tetapi kalau orang sudah pendapat-pendapat tentang bagaimana wujud, bukan bagaimana wujud, misalnya perbedaan pendapat tentang bagaimana nanti kita di akhirat, maka itu adalah aliran dalam akidah ya, karena akhirat itu adalah masalah apa? Masalah sam'iyat ya, kiamat, akhirat, padang mahsyar, itu kan masalah akidah ya, masalah akidah. Akidah di mana? Sam'iyat. Ya, kita tahu kiamat itu terjadi. Kita tahu nanti ada hari akhir, padang mahsyar. Kita tahu itu ada. Dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an dan hadis. Berarti ini masuk ke dalam kategori sam'iyat ya, di mana sam'iyat ini adalah masalah akidah atau ruang lingkup akidah. Nah, jadi ini kurang lebih adik-adik pembahasan kita tentang akidah dan ruang lingkupnya. Ya, ini pembahasan intinya. Nanti adik-adik ingin mendalami, maka silahkan baca buku-buku, misalnya adik-adik ingin mendalami tentang tauhid, tentang
keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin bisa membaca buku Aqidatul Awam, ya ada terjemahannya. Silahkan cari di toko buku. Ya, adik-adik ingin mendalami tentang takdir, ya maka ada buku Al-Insanu Musayyar Am Mukhayyar. Manusia itu apakah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya atau punya kebebasan sendiri, ya macam-macam ininya, tergantung sisi akidah mana yang dibahas. Nah, kalau adik-adik membaca berdialog dengan jin, nah itu juga boleh kan, dulu itu booming buku berdialog dengan jin, maka jin ini juga termasuk masalah akidah, ya masalah akidah karena dia termasuk dalam tadi kategori ruhiyat. Ya, semoga adik-adik paham tentang permasalahan dalam akidah ini. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.